Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Admin baru saja mengganti logo Legenda Catur Dunia kawan. Yang biasanya kebiru-biruan tampilan kudanya. Kemarin saya ganti hitam putih, agak terkesan futuristik. Memang agak kontras dengan nama Legenda Catur Dunia. Rasanya kok hitam putih kurang menarik ya. Jadi saya rubah lagi, ada background kebiru-biruan lagi. Ya, membuat logo seperti ini ya pakai AI lah, lebih cepat kawan ya. Oke, saya harap dengan pembaharuan ini kawan, refreshing, agar kalian juga tidak bosan. Bannernya juga sudah lama admin rubah kawan, dari gambar-gambar legenda-legenda catur sekarang agak futuristik. Kesannya gitu. Memang admin bikin seperti itu kawan, agar tidak bosan. Dan untuk video kali ini saya selingi Title Tuesday kawan, yang sempat kita lewatkan kemarin, sempat saya janjikan kemarin. Kemarin tidak ulas, tidak upload juga permainan dari Title Tuesday kawan. Nah, kali ini akan kita ulas dari permainan Magnus Carlsen. Di Title Tuesday kemarin kawan, di sesi awal Magnus hanya bermain di sesi awal saja, menempati posisi ke-8 di akhir sesi awal kawan, dengan perolehan 9 poin. Hasil dari 8 kali menang, 2 kali remis, 1 kali kalah. Pemenang di sesi awal adalah Dimitri Andrikin dengan 10 poin. Di sesi akhir dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Di sesi awal Magnus Carlsen bersama banyak pemain yang memperoleh poin yang sama, 9 poin kawan. Nah, game dari Magnus yang akan kita otak-atik ini adalah satu-satunya kekalahan Magnus Carlsen kemarin kawan. Berhadapan dengan Jospem, si manusia engine yang sering merepotkan Magnus Carlsen di Title Tuesday kawan. Ya, Magnus Carlsen versus Jospem Jose Martinez Alcantara. Langsung saja, seperti apa kok bisa Magnus Carlsen dihajar oleh Jose Martinez Alcantara ini? Magnus pegang putih, pion E4. Sisilah defense, pion C5 dari Jospem. Kuda F3, pion D6. Pion D4, pion pukul. Kuda ambil balik, kuda F6. Kuda C3, pion A6. Bermain dengan variasi Najdorf. Dan Magnus memilih variasi yang tidak umum dengan pion F3. Tapi masih banyak juga yang memainkannya kawan, tapi bukan pilihan utama. Pion E6 bertransposisi dari sisilah Najdorf berubah ke sisilah Scheveningen kawan. Settingan pionnya seperti ini, Scheveningen mirip dengan Najdorf. Nah, Magnus dengan gajah E3, variasi English attack yang didahului dengan pion F3 untuk mempercepat kawan serangan di sisi raja dengan pion-pionnya. Begitu juga dengan Jospem dengan pion B5-nya. Magnus pion A3, hentikan laju pion B kawan. Paling banyak menteri ini langsung diangkat ke petak D2. Kalaupun ada serangan pion B4, kuda ke A4, hitam melanjutkan kuda B D7. Nah, di sini hitam tidak akan langsung serang kuda, kebanyakan kembangkan perwira. Kuda B ke D7. Putih meluncurkan serangan pion G4, ada pion H6, hentikan atau kontrol petak G5. Nah, putih rokade panjang. Nah, mungkin hitam akan kembangkan gajah terangnya ke petak B7. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi Magnus hanya bermain dengan pion A3 saja, hentikan laju pion B. Jospem juga begitu, bermain dengan pion H5, hentikan laju pion G kawan. Menteri D2, kuda B D7, rokade panjang Magnus. Ada gajah B7, raja B1 kawan, benteng C8. Settingan biasa, benteng dikeluarkan ke lajur C saat putih rokade panjang. Magnus geser benteng G1, kuda B6 kawan, di sini lanjut Jospem untuk persiapan, ganggu menteri, garbu gajah gelap juga. Magnus langsung menghindar, menteri mundur ke I1 untuk menghindari tempo agar gajah tetap bertahan kawan dan tidak terpaksa menukarkan gajah terangnya. Jospem dengan gajah E7, pion G3 kawan. Di sini buka akses bagi gajah kalau ingin bermain di diagonal F1 H3 atau tetap mengawasi diagonal F1 A6. Kemudian ada kuda F mundur ke D7. Nah, pion H3 lanjut Magnus. Di sini kuda ke E5 dengan dua kudanya kawan siap menempati petak C4 nanti, menekan pion. Provokasi juga untuk dorong pion. Kalau pion F4 ini saran dari engine, nah kuda ini ke petak C4, kuda E ke C4, kalian sikat dengan gajah, ya masih ada saudaranya yang masih bisa nongkrong. Dan gajah ini bisa kalian tarik mundur untuk mempertahankan posisi mungkin ke petak C1 kawan, tapi Stockfish tidak menyukainya ke petak F2 yang paling bagus ataupun ke petak D3. Apa masalahnya gajah ditarik mundur ke petak C1 untuk membantu pertahanan ini?
Menteri keluar ke petak B6. Nah, inilah kenapa gajah ditempatkan pada diagonal ini, sewaktu-waktu bisa dibuka untuk discover ya. Kembali lagi ke permainan aslinya. Magnus gajah tarik mundur ke petak C1, Menteri C7, lanjut Jospem, dan Magnus menantang pertukaran pion G4. Di sini kuda G ke C4 kawan, sikat oleh Magnus dengan gajah seperti tadi, ambil balik oleh saudaranya, dan kuda C ke E2, lanjut Magnus. Langkah kesalahan menurut engine. Magnus punya opsi dengan langkah pion G pukul pion H5. Tapi Magnus juga tidak mau taktik hitam seperti ini kawan. Kuda ambil pion B, maksudnya pion A3, kuda ambil pion A3 skak, ambil balik, Menteri meluncur. Pertukaran inilah yang mungkin dihindari oleh Magnus dengan langkah kudanya langsung tarik mundur ke petak E2. Kuda C ke E2 lanjut Magnus. Dan hitam bisa yang memulai untuk membuka lajur H. Dengan pion H pukul pion G4 terbuka lajur H kawan. Tapi memilih dengan pion G6. Masih putih bisa mendahului pion G pukul pion H5 yang terkuat. Memang akan memberikan tempat bagi benteng di lajur H kawan. Nanti bisa diikuti kuda ini bergerak ke petak F4, tempo serang benteng. Benteng mundur ke petak H7, bisa bergerak ke petak E6, ambil pion ini kawan. Atau ambil pion ini terserah. Magnus memilih dengan pion B3, usir kuda. Nah, lagi-lagi hitam bisa korbankan kuda dengan membuka lajur H. Pion H pukul pion G4. Kalau pion ini ambil kuda sekarang kawan, nah di sini bisa melanjutkan pion G pukul pion F3, ancam kuda. Kalau dicaplok oleh kuda ini kawan, nah kalian bisa ambil pion yang di sini. Ini juga cukup berbahaya buat putih. Kemungkinan tidak diambil kawan. Di sini bisa melangkah, kuda ini bergerak ke petak G3. Tetap pion ini juga jatuh nanti ke depannya. Mundur saja, permainan blitz kawan, ambil yang pragmatis saja, mengkalkulasi langkah seperti itu, pengorbanan yang tidak jelas, butuh kalkulasi yang panjang ya. Nah, pion E5 siap mengikutinya kawan, dan ada ancaman di sini. Itulah ide dari Jospem. Di sini pion C3, lagi-lagi kawan, lagi-lagi langkah pion G pukul pion H5 yang terkuat. Kalaupun ada pion E5 di sini, kalian lanjutkan dengan langkah pion H pukul pion G6. Lanjut saja, tapi engine menyarankan hitam ambil pion H5, dan kalian bisa bermain dengan kuda ini ke petak F4. Temponya ancam benteng, walaupun ada garbuan di sini kawan. Untuk usir kuda dan ancaman di sini. Nah, di sini kalian caplok benteng. Mungkin pion ambil kuda dan di sini akan meluncur. Cukup kompleks juga kawan. Kita langsung ke permainan aslinya ya, terlalu kompleks. Oke, tadi dengan pion C3 Magnus Carlsen bermain. Pion E5. Inilah yang tidak disukai oleh Magnus tadi kawan, bermain dengan pion C3-nya, usir kuda. Kuda mundur ke C2, kemudian pion D5. Pion F4 yang kuat di sini menurut engine, tapi Magnus memilih Menteri G3. Pion D pukul pion E4. Pion F4 pilihan dari Magnus. Ada gajah D5 kawan, mengincar pion B3. Magnus salah merangkah dengan raja B2. Dengan kuda ke petak A1, jaga pionnya yang terkuat. Magnus tadi juga dorong pion ini, buka akses bagi menteri bersama kuda, menjaga baris ketiganya kawan. Posisi Magnus dalam posisi yang tertekan. Ada dua sniper yang mengincar area terang dan area gelap. Disusul menteri dengan kekuatan bentengnya juga berada di lajur C. Magnus tadi melangkah raja ke petak B2. Magnus kena langkah brilian, gajah diluncurkan. Kena prank ini Magnus Carlsen dari Jospem, ambil pion B3. Raja ambil gajah B3. Menteri C4 skak, mendapatkan ganti kuda E2 kawan. Dan serangan berikutnya, kuda siap melompat dan kuda ini bisa jatuh. Ya, diikuti langkah-langkah yang lain nanti ya. Raja langsung mundur ke B1 untuk menghindari tempo. Ada kuda ke 4, pilihan dari Jospem kawan. Siap juga untuk ambil pion C3 skak, lagi-lagi kawan. Ancamannya juga bisa berbahaya, ataupun juga benteng ambil, ancam menteri ambil kuda nanti juga. Di sini benteng D2. Menteri mundur ke C4. Awas, ancaman skakmat juga berbahaya. Kuda ke E3. Nah, ada ancaman skakmat kawan.
tapi Jospem melewatkannya dengan langkah Menteri B3 skak. Ancaman skakmat 5 langkah bisa didapat dengan kombinasi kuda ambil pion C3 skak terlebih dahulu. Kalau raja ini bergerak ke petak B2, 1 langkah skakmat ya, Menteri ke petak A2 skakmat. Kalau bergerak ke petak A1, ini 3 langkah berikutnya skakmat. Menteri B3, ancaman skakmat di sini, kalian hadang dengan benteng di sini, maka ada Menteri ambil pion A3, ini juga bisa skakmat. Mungkin dengan gajah malah skakmat lebih cepat ya. Jadi yang agak panjang sedikit kawan, raja ini bergerak ke petak C2. Tapi ada Menteri A4 skak, kalian tidak bisa ke sini, harus terpaksa ke petak B2 disusul dengan gajah A3 skak. Mau kemana lagi kalian? Ke sini, gajah pukul, gajah discover check, benteng terpaksa blokade, Menteri ambil skakmat. Melewatkannya, memilih Menteri ke petak B3 skak terlebih dahulu. Raja A1. Ya, diblokade kawan. Blokade saja, tapi Magnus tidak mau blokade. Kalau blokade di sini, maka berikutnya kuda ambil pion C3 skak dan seterusnya bisa kalian lanjutkan sendiri. Magnus melangkah Raja A1. Dan skakmat 3 langkah. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik, coba temukan kombinasi skakmat 3 langkahnya kawan. Sama seperti yang tadi kawan, didahului dengan benteng ambil pion C3. Salah. Kombinasi skakmat 3 langkah didahului dengan langkah kuda yang ambil pion C3. Skakmat di sini atau skakmat di sini. Kalau kalian blokade dengan gajah untuk pertahankan petak B1, ya skakmat di sini. Kalau dengan benteng kawan, maka seperti tadi Menteri ambil pion A3 skak, tidak ada pilihan lain, dan skakmat. Tapi dengan benteng ambil pion C3 untuk mendapatkan kuda, pin kuda. Sepertinya Jospem sudah tahu ada kombinasi skakmat, apalagi kontrol waktunya 1 menit lebih kawan. Jospem masih ingin bermain-main dengan Magnus. Kapan lagi bisa menghajar Magnus Carlsen kawan ya? Dia ambil dengan benteng. Kapan lagi bisa menghajar, membabak belurkan Magnus? Benteng ambil pion C3. Pion F5 lanjut Magnus, benteng ambil kuda serang Menteri, Menteri ambil pion E5 di sini kawan. Dan akhirnya Jospem memaksa untuk pertukaran Menteri C3 skak. Magnus menyerah. Ya, kalau dilanjutkan seperti ini ya, Menteri pukul Menteri, dan silakan kalian lanjutkan sendiri. Ya, ambil dengan benteng lah, lebih kuat ya. Dan coba hitung, kalian masih unggul 1 perwira penuh. Oke kawan, itulah game antara Magnus Carlsen versus Jospem yang selalu kita tunggu-tunggu. Jospem merupakan pemain yang selalu kawan, selalu merepotkan pemain-pemain kuat di Title Tuesday. Merepotkan Magnus, merepotkan Hikaru Nakamura. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.